Nah, di bagian pertama itu beliau jelaskan tentang paradigma ilmu. Nah, ini yang tadi Pak Adi juga sudah sampaikan ya. Sebelum kita berangkat ke arah kerangka ilmu ataupun bangunan ilmu, kita harus jelas dulu paradigma ilmu kita, paradigma ilmiah yang menjadi dasar kita untuk melakukan pemikiran-pemikiran ilmiah itu bagaimana. Nah, beliau mulai di sini dengan beberapa pertanyaan mendasar ya. Yang pertama, bagaimana Anda tahu sesuatu itu benar? Nah, jawaban beliau adalah ya karena sesuatu itu saya cari dengan menggunakan metode ilmiah. Jadi saya mengetahui sesuatu itu benar karena saya menggunakan metodologi ilmiah. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana Anda tahu bahwa metode ilmiah itu benar? Nah, jawab beliau, karena metode itu berpijak di atas landasan paradigma ilmu. Oke, kemudian bagaimana Anda tahu paradigma ilmu itu benar? Jawaban beliau, karena paradigma itu diturunkan dari ajaran agama. Nah, jadi kebenaran itu yang diistilahkan dalam epistemologi Islam itu sebagai hakul yakin, itu tidak bisa kita cari dari sumber-sumber yang lain selain daripada sumber agama. Nah, dan ini Pak Hidayat Nurtarmaja sangat keras di sini, karena itu beliau coba membangun ilmu dengan berlandaskan paradigma agama. Nah, misi ini yang seharusnya juga dipegang oleh ilmuwan-ilmuwan ekonom muslim. Ya. Bagaimana kita bisa membangun ilmu ekonomi yang selama 400 tahun mungkin ya, ataupun 500 tahun itu sudah dipisahkan dengan agama. Dan ini sesuatu yang tidak mudah ya. Tetapi saat ini kita lihat kecenderungan di kalangan ilmuwan kita untuk memudah-mudahkan itu. Ya. Artinya pendekatan kita kalau kita lihat itu tidak begitu serius ya, tidak begitu serius. Kita sekedar mencari justifikasi dari beberapa ayat Al-Quran, kemudian epistemologinya itu tidak kita kuatkan ya, sehingga akhirnya kelihatan kita menjustifikasi ya teori-teori yang ada. Jadi kalau kita cari justifikasi seperti itu, seluruh teori ekonomi konvensional itu akan kita dapatkan ayat ataupun hadis yang sesuai. Nah, tapi bukan begitu caranya. Yang perlu kita gali adalah epistemologi apa yang coba disampaikan dalam ayat dan hadis tersebut. Nah, sehingga kalau itu dilakukan, bisa saja kita membantah teori-teori konvensional itu. Nah, ini yang saya pikir perlu mendapat perhatian dari mahasiswa ataupun dari ilmuwan-ilmuwan yang bergerak di dalam ekonomi Islam ini. Baik, Pak, di berikutnya. Nah, di sini paradigma ilmu itu beliau jelaskan begini ya. Di khazanah pemikiran ilmiah ataupun epistemologi filsafat ilmu kontemporer ya, itu ada dua paradigma. Yang pertama paradigma ilmu subjektif dan yang kedua paradigma ilmu objektif. Nah, di barat paradigma ilmu subjektif dan objektif ini itu dipisahkan. Kemudian bukan sekedar dipisahkan, tetapi juga paradigma ilmu subjektif ini didirikan di atas landasan materialisme. Demikian juga dengan paradigma ilmu objektif juga didirikan di atas landasan paradigma material. Jadi, nah ini yang coba beliau bantah ya. Nah, bagi Hidayat Nurtarmaja, paradigma ilmu subjektif itu kan ya ilmu untuk mengenal subjek. Nah, subjek di sini ya manusia. Jadi karena itu ilmu ekonomi ini adalah behavioral science ya. Ilmu yang melihat bagaimana perilaku manusia. Nah, tetapi ada sesuatu yang missing di sini, yang hilang di sini, karena ketika mereka menilai ataupun mempelajari perilaku manusia, itu tidak dikaitkan dengan fitrah manusia itu sendiri. Nah, sementara Islam sedari awal sudah mengatakan bahwa manusia ini ada the nature of human being ini adalah fitrah ya. Jadi kefitrahan itu yang seharusnya juga dikaji dalam teori-teori ilmu ekonomi dan kita mengembalikan manusia itu kembali pada landasan fitrah tadi. Nah, itu tidak mungkin kita dapat kalau kita buka melalui kacamata ekonomi konvensional. Kenapa? Karena ekonomi konvensional sudah memutus fitrah tadi. Nah, karena itu satu-satunya sumber informasi yang bisa menjelaskan ini adalah ya Al-Quran. Ya, karena itu kita harus kembali kepada Al-Quran. Kenapa demikian? Karena kalau tidak,
akan ada kekacauan konsepsi model manusia karena digali dari sumber-sumber spekulatif dan objektif ya. Ya, contohnya ya ketika kita melihat teori tentang Homo economicus ataupun economic man ya, manusia ekonomi. Nah, manusia ekonomi di dalam ilmu konvensional kan dianggap sebagai material being ya, makhluk materi yang perilakunya itu cenderung untuk memuaskan keinginan-keinginan dimensi materialnya, kepuasan-kepuasan. Nah, teori utility itu dikembangkan dari sana. Kemudian teori profit maximization itu juga dikembangkan dari sana. Nah, ya. Apakah ekonomi Islam pun demikian? Nah, ini yang pertanyaan mendasar bagi kita yang harus kita jawab ya. Nah, bagi Hidayat Atmaja tidak bisa demikian. Kita harus membangun konsepsi manusia itu seperti yang digambarkan dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran menggambarkan perilaku manusia itu sangat realistik ya. Karena Al-Quran membagi perilaku manusia ini ada perilaku yang benar dan ada perilaku yang batil ya. Nah, perilaku yang batil misalnya perilaku israf, ya tabzir. Nah, itu memang ada manusia yang berperilaku demikian dan ada juga manusia yang berperilaku qawam, ada juga manusia yang berperilaku adil ya. Nah, jadi kedua-dua konsepsi ini itu harus digambarkan di dalam model-model ekonomi kita. Dan bukan sekedar demikian, tapi kita juga harus menggambarkan bagaimana manusia itu bisa menuju kepada perilaku ekonomi yang ideal. Nah, yang ideal ya. Nah, Quran mengajak kita ke arah sana. Oke, berikutnya. Nah, paradigma ilmu ekonomi objektif, nah itu maksudnya bagaimana? Maksudnya, kebenaran itu pada fakta yang bersifat empiris dan rasional. Ya. Nah, empirical truth dalam ilmu ekonomi itu adalah kebenaran yang tertinggi. Ya. Kebenaran yang sifatnya empiris itu ya kebenaran mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Karena itu metodologi ilmiah positivisme itu disusun untuk menyampaikan kita ke arah tujuan ini. Nah, sehingga kita pun terjebak ya, seolah-olah apa yang disampaikan, apa yang evidence ya, nah itu menjadi kebenaran yang mutlak. Nah, bagi beliau dalam ekonomi Islam seharusnya objektivitas tidak diberi predikat benar dengan sendirinya dan bukan pula dijadikan validator kebenaran. Nah, ini sebuah statement yang sangat penting ya, coba kita pahami lebih lanjut ya. Objektivitas tidak diberi predikat benar dengan sendirinya. Nah, artinya kebenaran yang kita dapat dari evidence itu bukan benar dengan sendirinya. Ada sesuatu yang mendorong, yang mendasari sehingga muncul fakta tadi. Dan karena itu tidak bisa kita jadikan sebagai validator kebenaran. Karena kebenaran ini muncul karena ada sebab-sebab yang lain. Nah, kalau kita menjadikan kebenaran empiris ini sebagai sebuah kebenaran mutlak ataupun sebagai validator kebenaran, maka kita sudah memenjarakan pikiran kita itu kepada sebuah objek. Nah, dan objek itu adalah objek material. Ya. Sehingga kita tidak melihat dimensi-dimensi yang lain yang mendukung kita untuk mencapai kebenaran. Nah, bagi Hidayat Atmaja, objektivitas hanyalah alat untuk mempelajari dunia dan fenomena ekonomi. Nah, beliau tidak menafikan ya adanya fakta, realitas, dan lain sebagainya, tetapi itu bukan validator kebenaran. Nah, itu adalah alat ya, ataupun means ya, cara-cara kita untuk bisa lebih komprehensif melihat fenomena ekonomi. Nah, jadi jangan penjarakan kebenaran itu di dalam bukti-bukti evidence tadi. Agar pemahaman kebenaran benar harus dikaitkan dengan dimensi moral dan etika Islami. Nah, ini yang selama ini juga hilang dalam ilmu ekonomi konvensional. Ya. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya objektif ini juga harus dikaitkan dengan agama. Harus didasarkan pada agama. Dalam hal ini ya dimensi etika dan moral. Nah, dalam ekonomi konvensional kan ini dipisah ya, antara what it is dengan what it should be ya, ataupun what ought to be. Jadi positivisme dan positif dan normatif itu dipisahkan. Nah, bagi Hidayat Atmaja tidak boleh demikian, tapi harus disatukan. Nah, ini dalam statement berikutnya beliau katakan, objektivitas ilmu haram hukumnya untuk diartikan sebagai sikap netralitas etik. Karena nilai Islam tidak bisa dipisahkan sedikit pun dari manusianya. Sementara Lionel Robbins itu yang menggagas ilmu ekonomi kontemporer itu mengatakan bahwa
ekonomi ini kan berhubungan dengan means saja, sementara ends itu yang tujuan, nilai-nilai itu kan netral ilmu ekonomi ini. Nah ini yang beliau bantah. Nah dalam paradigma ilmu ekonomi Islam yang kita maksudkan dengan objektivitas itu adalah berarti membersihkan pikiran dari pengaruh etika non-Islami seperti hedonisme, sekularisme ya. Dan lain sebagainya. Ini coba saya pikir sebuah gagasan yang sifatnya revolusioner dalam membangun ilmu ekonomi Islam kalau kita bisa hayati dengan baik di sini.